Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa ashabil qadatil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa iyyatul muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Di antaranya nikmat sehat, nikmat sempat, dan diiringi dengan tekad dan niat yang ikhlas, insyaallah kita datang ke salah satu dari tempat yang dimuliakan ini, tempat yang disucikan dan diizinkan untuk dibangun untuk menegakkan zikrullah. Mudah-mudahan kita termasuk yang senantiasa menghidupkannya sehingga semakin besar pahala dan kebaikan bagi orang yang membangunnya, yang mengurusnya serta menjaganya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan kita tetap setia di atas petunjuk dan sunnahnya, karena disitulah keselamatan kita di akhirat, di dunia dan di saat kita bertemu dengannya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita juga berdoa untuk para orang tua kita, ayah dan mak, saudara mara, karib kerabat, para guru, masyayikh kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan kita dengan doa tersebut mendapatkan kebaikan-kebaikan. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita malam ini mahal 2M. 2M. Subhanallah. Apa makna 2M? 2 miliar. Subhanallah. Mudah-mudahan naam, karena dengan ini kita mendapatkan surga yang mahal atau kehilangan jalan yang benar, yaitu antara manhaj dengan mazhab. Kenapa ini diangkat? Karena tidak sedikit bahkan di antara orang-orang berilmu dan dai kadang-kadang tidak bisa juga membedakan antara manhaj dengan al-mazhab. Oleh sebab itu kita coba untuk sama-sama belajar, mudah-mudahan kita paham. Kalau tidak kita ulang lagi nanti. Kan boleh diulang-ulang kan? Nah,
ini pakai panjang-panjang definisi atau pendek-pendek aja? Pendek-pendek aja lah ya. Waktu kita tidak panjang. Al-mazhab, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, dari kalimat zahaba yazhabu, zahaban, kalau makna aslinya adalah pergi. Atau pergi atau berangkat ya. Nah. Kemudian dipakai istilah zahaba dengan makna ra'a atau qala bihi. Yaitu ra'a, yaitu berpendapat, melihat, memandang, atau cara pandang, atau pandangan, atau qaul, yaitu perkataan. Wa zahaba ilaihi wa ra'ahu wa qala bihi, itu adalah padanan dari kata-kata zahaba yazhabu zahaban. Kemudian secara singkat mazhab seperti dalam kitab Mu'jamul Mustalahat ini, al-mazhab huwa majmu'atul ara' wal afkar allati yaraha aw ya'taqiduha insanun ma haula adadin minal qadaya al-ilmiyah was-sulukiyah. Mazhab itu adalah himpunan al-ara, pendapat, himpunan pendapat-pendapat, wal afkar, dan buah-buah pikiran. Allati yaraha, yang dia lihat, au ya'taqiduha, atau yang dia yakini, itu yang diyakini benarnya oleh seseorang manusia, haula adadin minal qadaya, sekitar atau tentang beberapa kasus yang baik dengan berkaitan dengan masalah ilmiah atau masalah as-sulukiyah, itu masalah as-suluk, yaitu cara dan jalan hidup. Jadi mazhab adalah kumpulan pendapat atau pandangan, pendapat atau pandangan atau buah pikiran yang dilihat dan diyakini oleh seseorang. Maka disebutlah mazhab asy-Syafi'i, yang isinya adalah keyakinan, pemikiran, dan pandangan Imam Syafi'i dalam berbagai masalah ilmu. Dalam berbagai masalah ilmu atau cara hidup. Artinya cara hidup beragama ini. Misalnya tentang pendapat beliau tentang masailus shalah, tentang masalah salat, wa masailut tahara. Maka mazhab Syafi'i artinya adalah kumpulan pandangan Imam Syafi'i dalam masalah tersebut. Sebutlah misalnya mazhab Syafi'i dalam masalah wudu. Imam Syafi'i rahimahullah memandang bahwa wudu itu diantara sebab wajibnya adalah bersentuhan laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya. Istri mahram enggak? Mahram. Mahram setelah nikah ya, sebelumnya enggak ya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat Allah, bersentuhan sama istri menurut Imam Syafi'i batal wudu. Sah? Batal wudu. Dalilnya dari mana? Aula massumun nisa. Sama. Sedangkan menurut imam yang lain tidak batal wudu kecuali bisyahwah, kecuali dengan syahwat. Nah, mazhab Imam Syafi'i, yaitu pendapat Imam Syafi'i, pandangan Imam Syafi'i adalah batal wudu dengan sekedar bersentuhan.
Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal atau Hanbali tidak batal kecuali dengan syahwan. Itu namanya mazhab. Itu namanya mazhab. Artinya kumpulan pandangan, pendapat, buah pikiran yang berkaitan dengan masalah ilmu. Misal dalam masalah salat, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berpandangan bahwasanya al-basmalah dijaharkan ketika membaca Al-Fatihah. Setelah membaca auzubillahi minasyaitonirrajim, dia mengatakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi dijaharkan. Sedangkan mazhab imam lain seperti Malik, Abu Hanifah dan Ahmad tidak dijaharkan. Tidak dijaharkan. Dan semua itu dibangun di atas pemahaman mereka terhadap dalil. Pemahaman mereka terhadap dalil. Nah, di antara dalil Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah bahwasanya Allah membagi salat antara hambanya dengan dirinya dua bagian. Lalu Allah menyebutkan dalam hadis qudsi itu disebutkan idza qala abdi na'am alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini dalil jumhur. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari surat Al-Fatihah karena Allah menyebut sab'an minal mathani, yaitu surat yang terdiri dari 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Coba hitung. Alhamdulillahirabbil alamin 1, Ar-Rahmanir-Rahim 2, Maliki Yaumiddin 3, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4, Ihdinas siratal mustaqim 5, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 6. Padahal 7. Padahal 7. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i bismillah ayat dari surat Al-Fatihah. Kalau dia ayat dari Al-Fatihah, maka ketika yang lain dijaharkan, dia juga berhak dijaharkan biar adil. Biar adil, didukung dengan dalil-dalil lain yang diriwayatkan Nabi menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Jelas? Ini namanya mazhab. Dah tahu kita makna mazhab? Yaitu Imam Asy-Syafi'i seolah-olah dia meninggalkan yang lain pergi ke situ. Itu lebih kurang. Maka disebut zahaba, pergi ke pendapat ini meninggalkan pendapat yang lain. Jadi karena mazhab itu memisahkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain, antara satu imam dengan imam yang lain, maka disebutlah dia mazhab karena dia pergi meninggalkan yang lain. Baik. Nanti kita balik lagi ke mazhab ya. Sekarang ke manhaj. Ma huwa al-manhaj? Dalam Al-Quran disebut walikullin minkum ja'alna walikullin ja'alna syir'atan wa minhaja. Al-manhaju dikatakan nahaja yanhaju, nahjan salaka yasluku sulukan, yaitu dia menempuh jalan atau melalui jalan. Wal nahju dalam bahasa Arab adalah at-tariq al-wadih, jalan yang lapang terang. Jadi tidak disebut manhaj kalau tidak jelas. Kalau tidak disebut tidak jelas berarti bukan manhaj. Karena manhaj itu mesti terang. Mesti terang. Juga disebut dengan at-tariqul mu'abbad, yaitu jalan jalan yang dibuat dengan terang, dengan bersinar. Itu manhaj menurut bahasa.
Maka disebut misalnya manhaju ad-dirasi, manhaj ad-dirasa, yaitu kurikulum belajar. Karena apa? Karena di dalamnya jelas pokok-pokok pelajaran. Pokok-pokok pelajaran yang akan dibahas. Nah, manhaju at-talaqqi, yaitu manhaj belajar, yaitu bahas mengambil ilmu, yaitu karena jelas langkah-langkah yang dilalui. Sedangkan menurut istilah al-manhaju huwa at-tariq. Manhaj itu adalah jalan. Kalau jalan biasalah terang ya. Kalau baru ditobeh sudah sebut jalan belum ya? Hah? Kalau jalan, kalau sebut mana jalan, pasti jalannya terang. Iya dah? Pasti terang. Tapi kalau tidak terang, pasti ada disebut ada jalan tapi jalan buntu, atau jalan bersomak, atau jalan atau jalan berlumpur dan sebagainya. Tapi kalau sebut jalan, biasanya ada jalan yang sudah biasa lalui. Au majmu'atul usul wal qawaid allati yujtama'u 'alayha li dhabtil ara'i wal masirati wa wad'il ahkami wa ittikhadil mawaqif. Sedangkan manhaj menurut istilah adalah kumpulan usul, itu pokok-pokok masalah, wal qawaid, dan kaedah-kaedah, allati yujtama'u 'alaiha li dhabtil ara' wal masirah, yang bisa dijadikan patokan untuk menyatukan pendapat dan menyatukan jalan. Menyatukan pendapat dan menyatukan jalan. Wa wad'il ahkami, dan memutuskan hukum. Wa wad'i aw ittikhadil mawaqif, dan untuk mengambil sikap. Mengambil sikap. Jadi kalau yang tadi adalah hasil yang sifatnya fur'iyah, far'iyah, hasil pendapat atau produk daripada jalan ini, yang bersifat far'i, yang bersifat furu', cabang-cabang. Tadi dikatakan tentang pendapat seseorang dalam berbagai kasus hukum. Berbagai kasus hukum. Kalau di sini tidak, adalah kaedah-kaedah, dasar-dasar yang darinya semuanya bertolak. Yang darinya semuanya bertolak. Dan kepadanya kembali. Dan kepadanya kembali. Ibaratnya kalau sosek balik ke, kalau tersesat balik ke pangkal jalan. Jadi manhaj ini adalah pangkalnya. Sedangkan mazhab itu adalah ujungnya. Jadi di ujung, kalau sampai di ujung bisa berbeda. Kalau ke ujung sampai bisa berbeda, bisa. Tapi kalau di pangkal berbeda, tidak sampai. Nah, oleh sebab itu makanya manhaj tak boleh berbeda. Kalau mazhab boleh berbeda. Jelas? Berarti mana yang lebih umum, mana yang lebih khusus? Manhaj lebih dari sisi apanya? Dari sisi dia menjadi patokannya, dia adalah lebih khusus. Dan mazhab bersifat lebih umum. Tetapi kalau dilihat dari bawah, semua orang mesti kembali kepadanya, manhaj lebih umum. Artinya mencakup semua mazhab. Sedangkan mazhab belum tentu mencakup manhaj. Nah,
Karena di antara yang bermazhab belum tentu bermanhaj yang benar. Dia bermazhab, tapi belum tentu bermanhaj yang benar. Tapi yang bermanhaj yang benar bisa bermazhab, bisa tidak bermazhab. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, apa yang menjadi jalan terang bagi al-manhaj? Sebenarnya sejak zaman Nabi SAW itu sudah terlihat manhajnya Ahlus Sunnah dan manhajnya ahlu ghairi sunnah. Karena di zaman Nabi, siapa yang Ahlus Sunnah itu? Ya Nabi dan para sahabat. Nabi dan para sahabat. Mereka lah yang Ahlus Sunnah. Karena sunnah itu sunnah, kalau disebut sunnah secara mutlak, sunnah siapa? Sunnah Nabi SAW. Nah, sahabat yang diikutinya saat itu, sunnah siapa? Sunnah Nabi SAW. Ada sunnah yang lain? Tidak. Kalau orang belakangan? Ada sunnah yang lain. Ada itu kaum muslimin dan muslimat. Sebenarnya sudah terbentuk dari awal. Bagaimana proses mereka yang mengikuti manhaj yang terang ini? Kita buat contoh. Ketika terjadi peristiwa yang mengharuskan orang untuk memilih antara membenarkan Nabi atau membenarkan pengetahuannya sendiri atau data yang dia miliki. Tidak paham? Itu asal contoh. Itu sebut contoh. Iya. Ini kalau tidak contoh, ketika terjadi Isra dan Mi'raj. Isra dari mana? Isra dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Aqsa. Nabi lakukan dalam berapa bulan? Tak masuk akal. Masa semalam? Tak masuk akal saja. Antum kira dekat Masjidil Haram dengan Masjid Aqsa? Berapa kilo? Dalam hadis disebutkan Nabi SAW baina misra'i babil jannah, antara dua, apa namanya yang pada tempat dekat ensel tu, apa namanya? Kusen ya. Kusen pintu surga itu, antara keduanya itu ma baina Makkah wa Hajar, atau ma baina Hajar wa Baitul Maqdis, atau ma baina Baitul Maqdis wa Makkah. Jadi antara apa nama tadi kusennya? Siapa tukang? Nah, antara kusen pintu surga ini dari kanan ke kiri itu satu pintu ya. Antara jarak Makkah ke Baitul Maqdis, atau Baitul Maqdis ke Hajar, atau Hajar ke Makkah. Rupanya di melalui satelit diukur orang melalui map Google ya, itu jaraknya sama. Makkah ke Baitul Maqdis sama, Baitul Maqdis ke Hajar sama, Hajar ke Makkah sama. Jelas? Jadi segitiga sama kaki sama sisi. Sama sisi, dah lupa kaji. Nah, hanya 1.200 kilo lebih kurang. Ini jarak Pekanbaru Jakarta lah ya. Dulu Pekanbaru Jakarta hilang kaki berapa lama bang? Nah, naik bendi? Tidak pernah juga naik kereta? Tidak juga ya. Jadi Abu siapa? Yang pertama bertemu Nabi di pagi itu siapa? Abu Jahal. Subhanallah.
Allah menghendaki begitulah kisah terjadi. Sebab kita tahu manhaj. Ketika pagi Nabi SAW termenung di dekat Hajar Aswad, dekat Kaabah. Ternyata Haji Abu Jahal pula yang pertama pergi. Apa tu tahu tuan-tuan? Abu Jahal tidak haji. Hah? Iya. Kan orang zaman jahiliyah naik haji tak? Haji. Abu Jahal haji tiap tahun. Awak sekali seumur hidup belum lagi kan? Nah, jadi Haji Abu Jahal pula yang pertama bertemu Nabi SAW. Biasalah dia suka dengan Nabi SAW. Apa kabar Muhammad? Lain pagi ni kan? Lain pagi. Nabi SAW walaupun dicemooh tapi dia harus sampaikan ini. Inni usriya bi. Saya tadi malam diperjalankan. Kemana? Ke Baitul Maqdis. Hah? Iya orangnya. Ilai sadarnya. Itulah bahasa lebih kurang kan. Jadi kaum muslimin, kalau lau jama'tu laka ahla Makkah, kalau saya kumpulkan penduduk Makkah, akunta muhaddithahum, mau tak kamu sampaikan ini kepada mereka? Kata Nabi, iya silakan, saya akan sampaikan. Karena benar. Hanya semangatlah Abu Jahal mengumpulkan. Kenapa dia semangat? Nak berdakwah? Bukan. Ini kesempatan baginya untuk mendustakan Nabi Muhammad SAW. Apa pasal? Dia punya kartu. Dia punya kartu as yang akan dia keluarkan. Sebab apa? Dia punya data dan punya pengalaman empiris, kata akademisi sekarang. Iya kan? Punya pengalaman empiris yang dilakukannya sendiri. Jadi sekarang saatnya untuk membuktikan Muhammad SAW dusta. Jelas? Hanya dikumpulkan orang di bukit Marwah. Lalu nah sekarang Muhammad orang sudah kumpul, sampaikan. Nabi katakan, saya malam tadi diisrakan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Itu dah sampai kini juga? Kata iya, nah dah sampai. Lalu kata Abu Jahal, nampak kalian? Jadi orang-orang tu tidak perlu lagi untuk berdiskusi, langsung mendustakan aja mereka. Apa coromat ni? Mereka tidak percaya. Ada yang bertepuk tangan. Itulah nampak kalian tu si pembohong ni katanya. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat. Kenapa mereka menduga dia membuat bohong? Karena mereka punya pengalaman bahwasanya mereka ke Baitul Maqdis. Mereka ke Baitul Maqdis berapa lama? Sebulan. Sebulan pergi, sebulan balik. Ini perjalanan normalnya, perjalanan Manggale tu. Ya, orang Manggale kan lama, santai jalannya. Karena di jalan kan ada juga jualan kan. Tapi kalau seandainya perjalanan naik kuda berapa kilometer per jam? Yang tenaga kuda. Iya, kabarnya 70 sampai 90 km per jam. Berarti sampai sehari dengan kuda tidak juga sampai kan? Pokoknya dengan segala kemampuan yang dimiliki hari itu, dengan bukti fisiknya, tidak mungkin Muhammad dibenarkan sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya semua mereka kafir Quraisy asalnya juga sudah mendustakan Nabi. Tapi mereka tidak berhenti di situ, minta buktikan Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau kau benar ke sana, tolong buktikan. Di mana pintunya, berapa jendelanya, berapa kursian, dia tunjukkan. Subhanallah. Nabi awalnya tergagap juga Nabi kan? Karena beliau bukan untuk menghafal pintu ke sana. Sahih? Dia tuh menghafal pintu. Tapi Allah Maha Kuasa. Teknologi yang diciptakan Allah lebih canggih dari teknologi sekarang. Allah hadirkan layar hilang. Awak bawa layar sentuh. Itu layar hilang, selesai hilang. Tidak nampak semua orang tu, tapi Nabi bisa melihat.
Kalau kita, ada enggak layar kita, monitor kita, orang lain enggak bisa tengok, kita tengok sendiri? Ada di sini. Saya tengok ini kan enggak nampak tuan-tuan. Enggak, ini dibentangkan lebar di depan Nabi SAW. Orang tu tak lihat Nabi lihat SAW. Detail. Enggak bisa mereka pungkiri. Bahkan lebih banyak dari yang mereka hafal. Enggak ada alasan untuk mendustakan. Cuman masalahnya terlanjur dengan logika pertama. Sebulan perjalanan. Walaupun bukti itu ada, mukjizat itu ada, mereka tidak mau percaya. Intinya, selesai ini, nah Abu Bakar kan tidak hadir ini, dicari sama Abu Jahal. Ini kalau lulus, sukses menyesatkan Abu Bakar, dah habis Nabi SAW. Itu kan Abu Jahal. Habis nih. Kalau sempat Abu Bakar bisa ditaklukkan dengan logikanya, habis. Lalu dicari Abu Bakar. Tentu bahasanya biasanya bahasa menggiring kan. Karena ada berita bagusnya. Ya. Kalau ada ya orang yang bilang, enggak, kita kan sering ke Baitul Maqdis kan? Ya. Berapa lamanya? Abu Bakar kan tidak lupa dia sebulan. Baik, coba kalau ada yang bilang selepas Isya tadi berangkat, dah pulang sebelum subuh. Menurut kamu gimana? Tidak duturnya. Iya. Lalu kata Abu Bakar, yang bilang siapa memang? Yang bilang siapa memang? Itu kawanmu sendiri, si Muhammad. Nah, lihat ikhwan, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, manhaj Abu Bakar beda dengan manhaj Abu Jahal. Abu Bakar kalau dia mengatakan, kalau bahasa kita sekarang, iza sahal hadis fahuwa mazhabi. Kalau sahih hadisnya, itu mazhab saya. Sah? Tidak perlu lagi tinjauan akademis, alasan filosofis, alasan logis. Nah, asal sahih hadisnya, itu mazhab saya. Itulah manhaj Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau dia yang ngomong hal Abu Jahal, nah, kalau dia ngomong hal, ini kan terjemah bahasa Oju nih, Bang. Ya. Kalau dia ngomong hal pasti benar, faqad shadaq. Tidak ada logika yang sebutkan, pengalaman empiris yang kamu sebutkan, data dan fakta yang kau alami, saya tidak peduli. Jelas? Belum. Selepas azan nanti kita perjelas. Nah. Azan dulu tak? Dan azan? InsyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا
رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Abu Jahal mengandalkan data, fakta, dan logika. Abu Bakar mengandalkan dalil, mengandalkan dalil as-sidq. Apa sebab? Abu Jahal tidak bisa menerima kecuali yang dia pikirkan. Yang tidak masuk pikirannya berarti tidak ada. Berarti tidak benar. Berarti dia harus memilih antara menolak, menyalahkan. Dan itu pilihan yang terbaik bagi dia. Yaitu menolak mempercayai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya menolak, bahkan menghasut dan memprovokasi orang untuk mendustakan Nabi alaihi salatu wasallam. Sampai sahabat terdekat Abu Bakar dia jadi target oleh Abu Jahal. Kalau bukan karena Abu Bakar lebih cerdas dari Abu Jahal dan ilmunya lebih tinggi dari Abu Jahal, dia akan ikut Abu Jahal. Karena rata-rata yang sama dengan Abu Jahal atau di bawah Abu Jahal, cara berpikirnya semuanya KO. Sah? Ternyata Abu Bakar lebih cerdas dan lebih ilmiah. Kenapa? Ada yang bisa buktikan bahwa Abu Bakar lebih ilmiah dari Abu Jahal. Ayo. Subhanallah.
Nggak bisa Condori. Makanya mahal 2M. Hah? Apa? Sudah betul. Ya. Silakan Bu ya. Nah. Jadi di penemuan ilmiah masa itu belum tercapai oleh akalnya Abu Jahal. Tapi bagi akalnya Abu Bakar sudah. Abu Bakar sudah. Berarti mana yang maju pemikirannya? Abu Bakar. Walaupun belum dibuktikan, belum ada penelitian waktu itu, tapi dia lebih maju. Apa sebab? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa dia Isra itu siapa? Malaikat. Siapa malaikatnya? Jibril. Jibril berapa sayapnya? 600. Pitabangnya 2 sayapnya laju. Ya pesawat 2 sayapnya begitu lajunya kan? Tahib. Dan lebih daripada itu apa? Malaikat terbuat dari cahaya. Kapan baru ditemukan oleh orang kecepatan cahaya itu paling cepat? Kan baru abad-abad belakangan. Abu Bakar sudah tahu. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, kalau kita ikut manhajnya Abu Bakar, membenarkan semua yang datang dari Allah dan Rasul, kita akan lebih maju. Makanya kita lihat orang-orang yang membenarkan semua yang datang dari Allah dan Rasul lebih cepat melangkah maju mengamalkan agama dari semua sisi, dari akidah sampai ibadah, bahkan sampai kepada penampilan, daripada mereka yang mengikuti cara berpikir tuan-tuan tidak rela nampaknya. Iya, saya katakan begitu. Abu Jahal tak terima kecuali yang masuk logikanya. Iya kan? Iya kan? Sebenarnya Abu Bakar juga menerima yang masuk logika. Cuman bedanya logika Abu Jahal sempit, banyak subuhat. Logika Abu Bakar lapang karena jalannya terang. Tidak masuk semak-semak subuhat. Jelas ya? Abu Bakar bukan tidak pernah ke Baitul Maqdis. Dia sudah tahu itu. Itu kaji lamo doji kan ya. Logo lamo. Jangan pakai logo lamo juga. Paham tuan-tuan? Maka di sini saya buat contoh yang biasa aja lah, tidak contoh-contoh yang lebih jauh-jauh. Sekarang kita mendengar Allah mengatakan dia di atas arsy. Rasulnya mengatakan dia di atas arsy. Para sahabat semuanya meriwayatkan Allah di atas arsy. Nenek-nenek kampung pun, niniok-niniok kampung, ya, kalau menghibur orang dapat musibah atau berpesan berwasiat menjelang berangkat, Yong, ini bahasa Brazil. Iya, kan saya tanya orang Brazil sama. Jangan lupa kepada yang di atas. Dan bahasa Cina sama. Orang Islam bilang kepada nenek apa cucunya, jangan lupa pada yang di atas. Orang Arab pun lagi. Saya kan agak nakal juga dikit, nanya-nanya gitu ke orang-orang non Arab, ya, ke orang Brazil. Kan kesempatan kan ramai orang luar negeri di sana kan, waktu di Madinah. Apa nyewang kampung hajinya dan niniok kampung tuh, ketika nyobain tentang Allah. Kau dapat musibah misalnya kusuk punggung, sabar nak ya. Kau meninggal bini kadang kan, sabar ya. Sudah ketentuan yang di atas. Aduh nenek Brazil tu nyabui. Sekedar ketentuan yang tidak bertempat. Aduh. Tuan Cina tidak juara. Semua bilang yang di atas. Berarti sama aja nenek kampung dan yang.
Sama jenisnya kampung. Kampung antum gimana? Sama juga? Sama ya? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, termasuk fitrah orang-orang yang mengingkari Allah di atas, tunjuknya selalu ke atas, matanya nengok ke atas, tapi bibir mulutnya dusta. Apa masalahnya? Pikirannya cara manhaj berpikirnya sama dengan tonton yang bilang, weh, iya, dia tidak mau menerima kecuali yang masuk pikirannya. Abu Bakar tidak masuk, tak masuk pikiran, tapi sebenarnya masuk pikiran. Tadi saya katakan cahaya itu kecepatan berapa potong, bang? Hah? Kecepatan cahaya luput 3 kali 10 pangkat 8. Lama metong ustaznya. Katanya 300 juta kilometer per detik. Kan ya? Tambah sayap pada mati loh. Pesawat 2 sayapnya 1.500 kilometer per jam. Ini 300 juta kilometer per detik. Itu jauh betul Magdis? Jauh? Enggak. Cuman Abu Jahal mati, bau tandur. Terlambatnya. Tapi Abu Bakar tidak terlambat. Abu Bakar tidak lambat. Makanya ahlus sunnah yang pengikut as-salafus salih, yang diantara salafnya adalah Abu Bakar, mereka lebih maju cara berpikirnya. Sedangkan mereka masih terpaku dengan pikiran Yunani kuno. Pikiran Yunani kuno. Kalaunya di atas, seperti botol ini, butuh pada yang di bawahnya. Mesti menempati. Itu pemikiran kuno. Pemikiran kuno. Mesti berbatang tubuh, mesti berjisim. Pemikiran Yunani kuno. Kalau kini kan enggak, kan? Masih gitu juga baca pikir lagi, bang. Baik. Nomor apa? Nomor. Ini apa enggak? Baik. Kita wak. Bercakap kita? Enggak. Sekarang saya mengucapkan kata-kata. Masuk ke HP abang. Sah? Itu berapa apa namanya? Bit atau byte ya? Hah? Berapa kilobyte lah ya? Kilobyte. Berapa kilobyte? Nampak lalu. Terus barangnya ada apa enggak? Maujud atau ghair maujud? Maujud. Masa enggak ghair maujud? Kau enggak tahu enggak? Dah huruf ya? Ada kan barangnya? Apa yang mengantarkannya? Gelombang elektromagnetik, banyuang fisika, ya. Tuh, mana barangnya? Dia ada di sini, tapi tidak menempati. Sah? Sah? Woi. Tidak berjisim. Sah? Dia ada di antara kita. Terus kenapa antum paksa? Kalau kita akui Allah di atas aras, mesti berjisim, mesti membutuhkan tempat. Makhluk saja tak butuh tempat. Makanya jangan dipakai juga pemikiran Yunani kuno dulu. Jadi pakai juga berpikir cara berpikir Abu. Iya Kak, baru beriman kalau sesuai pikiran. Itu masalahnya. Baru beriman kalau sesuai dengan kenyataan yang dilihat. Itulah manhajnya Abu Jahal. Sedangkan Abu Bakar tidak. Makanya kaum muslimin dan muslimat, barangkali sudah jelas ya. Dan nampak bedanya manhaj. Dan nampak bedanya kedua manhaj itu? Makanya hasilnya apa? Hasilnya manhaj Abu Bakar menyebabkan dia masuk golongan siddiqin. Sah? Sah? Sedangkan hasilnya manhaj Abu Jahal masuk golongan mukazzibina, dallina. Sah? Mukazzibina, dalil. Apa sebab?
Allah yang kasih tahu dia tak percaya. Nabi yang beritahu dia juga ingkari. Apa alat pengingkarnya? Pikiran yang tak sesuai. Bukankah dulu iblis alaihi salam apa yang salah? Alaihi lah. Semangat nyebut alaihi salam. Alaihi laknatullah. Kan dia tidak mau menerima itu karena pikiran. Apa sebab? Saya beribu-ribu tahun sujud, beribadah, masa tiba-tiba direndahkan dengan sujud kepada Adam. Allah tak pernah bilang kamu rendah, wahai iblis. Bukan. Ini ujian ketaatan. Makanya para malaikat, tidak ada yang terpikir kayak gitu dia. Malaikat yang tahu dia, kalau perintah Allah wajib dilaksanakan. Nak hina, nak mulia, Allah. Nah, setelah sujud pada Adam, hina malaikat? Hina malaikat? Tidak. Justru iblis yang tak mau sujud jadi hina. Sahih? Nah, Abu Jahal dengan mendustakan Nabi SAW, hebat dia? Tidak. Jadi terkutuk. Makanya ketika sebut namanya alaihi. Tapi kalau malaikat disebut alaihi assalam, Adam disebut alaihi assalam. Apa sebab? Mereka mau saja disuruh. Karena yang nyuruh itu yang memang patut menyuruh. Dan yang disuruh tak patut membantah. Tapi dia membantah kenapa? Tidak sesuai alur pikirannya. Masa awak yang lebih tua sujud kepada yang lebih muda. Kalau itu apa ke masa Ustaz Dasman lebih muda, awak dah tua belajar lagi enggak? Tak main. Kaum muslimin nanti juga, makanya orang-orang tua-tua itu yang tak beriman itu juga gitu. Apa sebab Muhammad lah jadi nabi? Dia lebih muda dari kita. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Pertama, sudah jelas bedanya manhaj dan mazhab. Sudah. Ibaratnya mazhab itu produk, sedangkan manhaj ini mesinnya. Di sana tujuan, ini pangkal jalannya. Bila berbeda kita di perjalanan, balik ke manhaj. Dan itu yang diajarkan Nabi SAW dalam setiap Allah SWT dalam setiap firman-Nya dan Nabi dalam setiap sabdanya. Nah, kalau kita sudah tahap paham ini nanti, paham ini, sehingga kita tidak sembarang mengeluarkan orang dari manhaj. Hanya gara-gara berbeda mazhab. Jelas? Ini kadang-kadang itu kadangnya. Kadang masalah bukan masalah manhaj, tapi masalah mazhab. Yang as-salaf sendiri berbeda dalam masalah itu. Tapi sampai-sampai kadang kita hari ini kadang tak bisa menerima perbedaan itu. Apa sebab? Sebab kalau ngaji di Ubay, tak ada candi turu doanya. Kan ya? Dianggap sebagai manhaj. Ustaz manhaj ustaz. Apa sebabnya? Apa sebab manhaj? Nya semua yang nampak dia solat waktu itu macam ekor tu tahiyatul akhir kan. Tiba-tiba seorang ustaz kau tak macam itu ya. Oh, ustaz manhaj. Ustaz manhaj. Lalu yang tahunya Assalamualaikum kalau tak berjanggut kalau dari Ahlussunnah sah. Tu tiba-tiba ustaz nyabik kosong motong janggut tu tak dosa godang dah. Dosa ke? Kenek mak keneknya dosa cuba janggutnya. Ustaz manhaj. Subhanallah. Ana nanya ke antum sekarang, cukur jenggot dosa besar dosa kecil? Lebarak. Tidak coba curi. Tapi zahirnya di kita itu dosa besar. Asal tidak janggut tak jawab salam kan ya? Asal tidak berjanggut kan tak jawab salam dah. Dulu sekarang mudah. Nah, asal tak berjanggut tak jawab salam. Kadang kau bukan tak cukur memang tak ada janggut ke? Nah, bukan. Bahwa cukur jenggot tu memang dosa kecil, tapi dicukur tahu jadi dosa besar. Nah, dia ada yang heran
Masa saya gara-gara cukur jenggot tidak boleh jadi imam di Ubay bin Ka'ab kan? Salah sendiri. Sebab siapa yang mencukur jenggotnya mesti berulang-ulang. Dia cukur. 5 hari kan minta dicukur lagi kan? 10 hari minta dicukur lagi. Jadi dosa kecil yang berulang jadi dosa besar. Dosa besar yang taubat jadi dosa hilang. Nah, jadi ada kaidah beberapa ulama, la kabirata mal istighfar. Tidak ada dosa besar kalau diiringin istighfar. Wala saghirata mal israr. Tidak ada dosa kecil bila dilaksanakan berterusan. Baik kaum muslimin. Bisa contoh paginya, lamus kata. Bisa contoh kajian subuh, lamus kata. Nyawa kelita gimana? Mau kelita? Ada sarapan malamnya? Baik. Jadi apa ciri khas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah? Itu yang dilahirkan dari manhaj yang diajarkan Nabi alaihissalatu wassalam. Ini sebenarnya kalau dibahas agak panjang, dipendek pun bisa pendek. Secara singkat tersimpul pada tiga usul, 3 landasan utama manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Disebut manhaj Ahlussunnah boleh, manhaj Ahlul Hadis betul, manhaj As-Salaf iya, dan manhajnya Al-Firqah An-Najiyah betul juga. Karena itu adalah sifat yang semuanya ada pada generasi as-sahabah radhiyallahu anhum. Kenapa kita kembalikan kepada mereka? Kenapa mereka kita jadikan salaf kita? Sebab tidak ada generasi umat Islam yang seluruh personilnya selamat dari aliran-aliran menyimpang kecuali generasi sahabat. Tabi'in ada yang selamat ikut sahabat. Tapi yang tidak ikut lengong kiri kanan, kena pukat. Ini banyak pukit di jalan. Ya. Jadi kalau lengong kiri kanan terpikat dia, akhirnya kena pukat. Tuh pukitnya. Pukat tahu, payah lepasnya. Apalagi kalau sudah kepala masuk. Nah, jelas ya. Jadi mereka kena. Tapi yang lurus, pandang ke depan, ketika ada pilihan ikut Abu Bakar atau Abu Jahal, dia tidak ragu memilih manhaj Abu Bakar. Dia tidak pedulukan dulu pikirannya. Karena dia tahu pikirannya pasti pendek dibanding wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama manhajnya atau usul manhaj Ahlussunnah itu adalah ta'zim an-nusus asy-syar'iyyah. Menta'zim. Apa makna menta'zim? Mengagungkan, meninggikan, mendahulukan nas syar'i. Nas syar'i itu apa? Al-Qur'an dan hadis. Jadi kalau mereka diingatkan dengan Al-Qur'an dan hadis, langsung mereka ikuti. Dan kalau tidak, kalau ada yang tidak mau mengikuti, mereka tahzir. Misalnya Abdullah ibnul Mughaffal. Abdullah ibnul Mughaffal. Kenal? Tidak ya? Sahabat Nabi SAW. Dia punya kerabat dari kalangan tabi'in, kerabatnya ini suka main melontar batu kecil begini atau begini, khazaf.
Dia. Lalu dia ingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk main itu. Cuma main kelereng lah dibur kan. Tapi bukan main kelereng. Melontar dengan batu kerikil tapi pakai ibu jari atau pakai telunjuk. Sebab apa? Itu tidak akan mematikan buruan. Bawa buru rusa mati usura. Mati rusa? Tidak. Bawa berperang juga tidak berguna. Tetapi kalau kono matoh bisa buta. Jadi permainannya tidak bermanfaat tapi berbahaya. Diingatkannya sekali. Besok masih diulangnya lagi. Apa kata Abdul Mughaffal? Ayatnya kalau bahasa kampung awak emangnya sawang ianya. Dan suabin Nabi melarang wa ulang jole. Sejak saat ini saya tidak akan berbicara lagi denganmu. Subhanallah. Padahal dosa besar itu enggak. Dosa besar? Enggak. Makruh hukumnya bersada fikih, makruh hukumnya. Enggak sampai haram. Cuman karena dia tidak mentakzim hadis Nabi SAW dari sisi itu. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Ar-Risalah mengatakan setiap orang yang tidak mengindahkan larangan Nabi SAW atau tidak mengikuti perintah Nabi, ini ketika dia bicara tentang hukum suatu masalah yang mubah sifatnya, bukan yang haram. Ketika dia bicara tentang masalah yang mubah, bukan yang haram. Lalu muridnya bilang, ya Aba Abdullah, kenapa? Dia bilang, setiap yang tak mengindahkan larangan Nabi, tak mengindahkan suruhan Nabi, bahwa asin, dia berbuat maksiat. Awak kalau udah membuat maksiat, kan ngeri juga kan? Hah? Kalau sempat Imam Syafi'i ngaji kayak gitu, nama kaso Imam Syafi'i rupanya. Dia bilang asin, keras rupanya katanya. Lalu dikata muridnya, ya Aba Abdullah, yang tadi memang haram, ini kan tidak haram, mubah, atau istilahnya makruh. Kenapa kok bisa dianggap maksiat? Lalu kata Imam Syafi'i jelaskan, maksiat itu ada yang pakai sanksi, ada yang tanpa sanksi. Tetapi ketika dia tidak mengikuti, itu pelanggaran. Pelanggaran namanya maksiat. Jelas ya? Ada beberapa pelanggaran tetapi tidak ada sanksi. Kan mungkin pernah Anda bilang sama antum di sini. Contoh, kita pulang ke rumah disambut istri depan pintu. Wajib? Wajib enggak? Enggak. Tapi kalau dia lakukan, tentu ada balasannya, ya kalau dia sambut tentu kita cium. Kalau ada binti di dompet dikasih, apalagi kalau dia pegang sapu. Iya, tentu tambah sayang kan? Tapi kalau dia tidak buat, ada sanksinya? Tidak ada sanksinya. Paling-paling dalam hati, ndak itu irinya. Sama bini ndak bininya. Kan itu. Berarti tuan-tuan ketika memerintahkan anak atau orang rumah atau siapapun murid sesuatu perintah yang tidak wajib tapi tidak diikuti, kira-kira senang tidak? Senang tidak? Tidak. Makanya dihitung maksiat. Allah perintahkan, Nabi perintahkan. Makanya Nabi SAW ketika ada sahabat di perjalanan puasa mereka, Nabi suruh berbuka kalian. Tidak mau mereka berbuka. Marah tidak Nabi? Marah tidak Nabi? Marah. Padahal berbuka wajib atau tidak? Membatalkan puasa wajib? Tidak. Tapi Nabi berubah wajahnya. Itu nampak di Ummi Salamah, untung dapat istri yang cerdas, itu bagus ya, cantik dan cerdas ya. Apa dek wangi Rasulullah ini? Kan nampak kan? Kan istri yang cerdas tahu dia wajah kita berubah, itu tahu dia kan? Kalau dia peduli. Nah,
Dan istri Nabi kan begitu rata-rata. Jadi kenapa berubah? Itulah saya nyuruh orang ini membatalkan puasanya, mereka tidak mau. Makanya ada usulan bagus dari Ummu Salamah. Ya Rasulullah, mereka itu bukan tidak mau, cuma nak nengok engkau dulu. Makanya ini susu pergi keluar kemah, minum di depan mereka. Diikuti oleh Nabi usulan Ummu Salamah. Di depan mereka Nabi bilang Bismillah, semua minum. Nampak sih? Tapi walhasil tadi saya katakan ketika perintah Nabi tak diikuti, Nabi marah, tersinggung, tuan-tuan tersinggung lebih lagi. Makanya dihitung maksiat. Makanya menta'zim perintah Allah, menta'zim perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Abdullah bin Abbas murka kepada murid-muridnya. Sebab dia katakan qala Rasulullah SAW, Rasul mengatakan begini, lalu dijawab oleh mereka, tapi Abu Bakar dan Umar tak jadi itu dulu buyahnya. Marah dia tak? Marah dia. Saya bilang Rasulullah, kalian bilang Abu Bakar dan Umar, tak takut kalian hujan batu dari langit nanti. Jelas ya? Ini ta'zim mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membuat keputusan yang kontroversial menurut kita sekarang, tapi yang sangat ini berguna sebenarnya. Setelah dia pelajari, dia ikuti, mahar semakin mahal, akhirnya payah orang menikah. Ya, di satu sisi suami karena mahar-mahalnya suka pula marah sama istri, sering pula jatuh talak sering jatuh, nikah payah pula karena mahar mahal. Akhirnya Umar sebagai khalifah nanya ke Hafsah, istri Nabi, putri beliau radhiyallahu anhuma wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, berapa mahar paling tinggi dari kalian nih istri Nabi ini? Kata si Hafsah 400 dirham. Akhirnya Umar membatasi, sekaya apapun orang waktu itu tak boleh mahar lebih dari 400, murah lebih bagus. Coba datang nenek-nenek bukan tamat fakultas teknik elektro, nenek-nenek bukan tamat fakultas hadis, bukan tamat fakultas tafsir. Nenek tahu nenek dah? Hah? Tahunya nenek? Masa tak tahu tuan-tuan nenek? Dia bilang ke Umar radhiyallahu anhu, laisa laka dzalika ya Umar. Umar, kamu tidak berhak melakukan itu. Subhanallah, khalifah dibantah oleh rakyat biasa. Hah? Cuman bantahannya dengan apa? Bukan dengan logika, tapi dengan ayah min ayatillah. Dia bilang, wa qad qala Allah tabaraka wa taala, Allah mengatakan wa ataitum ihdahunna qintara. Kalian berikan mahar kepada istri kalian itu harta yang melimpah. Allah tidak melarang, masa engkau melarang wahai Umar? Kalau Umar mau, dia bisa berkelit, dia ahli fikih dia. Kan dia bisa berkelit kan? Itu dulunya, kini keadaan sudah berubah. Kan bisa aja kan? Al-fatwa tataghayyar, fatwa itu berubah bitaghayyurul azman wal amakin, berubah tempat, berubah masa, berubah keadaan. Sah? Tapi karena Al-Qur'an kalamullah dibacakan, Umar langsung mengatakan as-sadaqatil mar'a wa asabatil mar'a wa akhta'a Umar. Ibu ini benar, saya yang salah. Dicabut kembali PP nomor. Nah, itu karena ta'zim li kalamillah. Dan ini ijma' mereka. Seperti ini kaum muslimin dan muslimat dan rahmati Allah SWT, mereka tak akan membandingkan perkataan si fulan dengan firman Allah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang hilang dari kita kebanyakan hari ini. Wak sebutkan ni hadis Nabi apa, tapi tidak sesuai mazhab saya. Sah?
Nah, tuan-tuan mau berdebas juga tentang mazhab nantilah ya. Tidak usah. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini pokok dasar pertama. Dan itu dapat dari mana tadi? Abu Bakar. Orang pertama naruhkannya. Kalau benar Muhammad yang bilang, pasti benar. Saya tidak butuh lagi analisa-analisa kalian tuh. Pasti benar. Nah, dah selesai. Makanya cepat Abu Bakar melaksanakan perintah Allah. Sah? Kalau kita tidak setengah hari berdebat, ujungnya tidak jadi solat. Ya, debat tentang solat jemaah antara wajib atau tidak. Akhirnya ujung-ujung solat terlambat. Allah musta'an. Nah, itulah yang hebat hari ini. Yang hebat adalah yang berani debat. Ada debat itu sesuatu yang sangat dilarang dalam Islam kecuali keadaan terpaksa untuk menampakkan kebenaran, bukan mencari pembenaran. Nah, yang kedua memastikan kesahihan riwayat. Pastikan sahih. Sebab kita tidak memakai kecuali yang sahih. Sebab yang sahih itu yang bisa dijadikan landasan, yang tidak sahih ya ibaratnya tuan-tuan nak mencairkan uang di bank pakai cek yang sudah robek-robek. Cair? Tidak. Atau cek kosong. Cair? Tidak. Atau cek palsu? Tidak. Makanya Ahlus Sunnah memang dikejarnya sahih atau tidak. Karena ini dinisbatkan ke Nabi SAW. Makanya inilah Allah pelihara agama ini dengan para ahli hadis. Nah, dengan para ahli hadis. Dan ahli hadis paling memusuhi ahli hadis. Seperti dalam kajian kita di Aqidatu As-Salaf wa Ashabil Hadis. Apa sebab? Karena ahli hadislah yang berani membongkar kesesatan demi kesesatan. Karena kebanyakan kesesatan itu dari hadis palsu atau hadis dhaif. Atau tak ada hadis sama sekali. Nah, jadi ketika belajar tentang al-wada' fil hadis, apa hukumnya meriwayatkan hadis palsu? Haram. Kenapa haram? Karena kalau diriwayatkan dibangun di atasnya keyakinan, ibadah, amalan sah. Baik. Terus tanya lagi. Lalu bagaimana dengan orang yang memalsukan amalan? Tadi memalsukan hadis hukumnya haram. Apa sebab? Karena dia jadi dasar amalan. Sah? Mendasarkan amalan pada hadis palsu haram apa halal? Haram. Baik. Memalsukan amalan tanpa hadis hukumnya apa? Hah? Hasanah? Bid'ah hasanah? Hah? Iya, apa hukumnya? Ya haram. Haram lah. Yang ada saja hadisnya palsu, haram, apalagi tidak ada sama sekali. Jelas? Ini dilarang memalsukan hadis. Karena apa? Karena jadi dasar hukum nanti. Sekarang dibuatnya hukum tanpa hadis sama sekali. Lebih parah lagi. Ini jelas-jelas pemalsu. Kalau tadi ada juga alasan. Salah dan rupanya ada hadis, cuma saya tidak tahu dia hadis palsu. Kalau ini tidak. Hadisnya tidak ada. Dalil tak ada, dia buat-buat. Makanya tidak ada yang namanya bid'ah. Antum marah dengan saya. Iya kan? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sebab bid'ah itu dalam ilmu hadis hanya terbagi dua. Bid'ah mukaffirah, bid'ah mufassiqah. Bid'ah yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, kufur.
Yang kedua, bid'ah yang menyebabkan pelakunya fasik. Lalu bid'ah hasanah di mana? Yang menyebabkan orang fasik. Tahu makna fasiknya? Dosa besar. Nah, di mana disimpan, diselipkan bid'ah hasanah? Yang kedua, seseorang bisa menjadi ahli bid'ah dengan satu bid'ah saja. Tapi ahli bid'ah tidak bisa jadi ahli sunnah dengan satu sunnah. Paham? Sekarang Mu'tazilah, ahli bid'ah tidak? Mu'tazilah, ahli bid'ah tidak? Ragu nampaknya. Hah? Ini siapa Mu'tazilah roh? Itu kan mungkin tak tahu ya. Mu'tazilah ahli bid'ah. Ambil aliran-aliran logika yang ada dalam Islam yang menyimpang itu semuanya bersumber dari Mu'tazilah. Mau di ATM sama mereka. Di ATM. Apa nak ATM? Hah? Auto teller system? Bukan. Hah? Ambil. Terus? Langsung modifikasi. Nah, di ATM. Jadi, kaum muslimin dan muslimat, Mu'tazilah ahli bid'ah. Lalu dia sama mengamalkan satu sunnah Nabi, langsung jadi ahli sunnah? Tidak. Tapi ahli sunnah semuanya sunnah, salatnya sunnah, puasa sunnah, artinya sesuai dengan sunnah. Tiba-tiba dia ikut keyakinan Mu'tazilah, bisa tidak jadi ahli bid'ah? Langsung jadi ahli bid'ah. Jadi bid'ah itu daya redamnya daya rusaknya luar biasa. Satu bid'ah merusak semua sunnah. Tapi 10 sunnah belum tentu menjadikan kita ahli sunnah kalau tidak tinggalkan bid'ah. Makanya tidak ada bid'ah. Tidak ada bid'ah hasanah. Nah, jangan marah ya. Itu pendapat saya, hargailah. Hargailah, sama-sama harga pendapat katanya. Itu pendapat saya. Nah, karena Nabi SAW tidak pernah merekomendasikan bid'ah. Baik. Dah 2 ya. Jadi memastikan kesahihan hadis. Dan itu juga sudah bermula sejak zaman sahabat Nabi SAW. Karena perintah Allah, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang beriman, bila datang orang fasik dua berita, maka lakukan klarifikasi dan konfirmasi. Baik, yang ketiga. Ini juga tak kalah pentingnya. Dalil sahih. Takzim kepada sunnah ada. Cuman pengambilan dalil kadang tidak sahih. Pengambilan dalil tidak sahih. Contoh dalam akidah atau ibadah tuan-tuan minta? Nak contoh bidang akidah atau bidang ibadah? Akidah, baik. Ayat subhanallah, laisa kamitslihi syai'un. Ini ayat digunakan oleh as-salaf ahlus sunnah untuk mengisbat sifat-sifat Allah. Tapi digunakan oleh ahli bid'ah dan hawa untuk menolak sifat-sifat Allah. Seperti tadi. Ketika kita katakan Allah istawa alal arsh, ahli sunnah membaca ayat ini juga. Bahwa Allah istiwa, berarti sama dengan makhluk? Tidak. Dalilnya apa? Laisa kamitslihi syai'un. Lalu kita katakan, laisa kamitsli istiwa'ihi istiwa'un. Istiwa Allah tak sama dengan istiwanya makhluk. Dah selesai. Berarti dia ngambil tempat. Di mana antum dah ngambil tempat? Kan sudah saya sampaikan tadi, itu pemikiran Yunani kuno. Kita dari zaman kemajuan masih gitu juga. Kan sudah katakan, kita punya akal. Ada akal pendek, ada akal panjang, ada akal jujur, ada akal bulus. Ada sifat semua kan?
Betul? Nah, akal itu ada atau tidak ada? Ada. Mana wujudnya? Mana jisimnya? Mana tempatnya? Antum kalau orang hilang akal, antum bilang gini kan? Iya kan? Tapi berarti akal di mana? Akal di mana? Di sini. Ada yang bilang di dengkul. Kalau sedang marah, akalnya di dengkul katanya. Taib, ada enggak tempatnya? Ada jisimnya? Taib barang. Hah? Apa? Apa? Enggak semua. Itu matahari. Coba lempar lah, ada jatuh-jatuh dia. Matahari di mana? Di atas. Hah? Cahaya sampai mau gitunya. Mataharinya. Woi, itu kalau di bawah atmosfer, kalau di atas atmosfer enggak jatuh bawah lah. Kan saya bilang tadi, sekarang akal kita, coba lempar ke atas. Mana akal tuh? Ada tempatnya? Ada jisimnya? Berarti tidak semua yang wujud itu mesti ada berjisim. Kan ini yang kita katakan. Mereka mengatakan kalau Allah di atas kan mesti berjisim, mesti berbatang tubuh. Kita katakan salah, itu pemikiran Yunani kuno. Dan terbelakang pemikiran itu. Tidak semua yang di atas berjisim. Paham Bapaknya? Tapi kalau yang Bapak bilang tadi kan ada yang ada jisimnya, lempar ke atas, jatuh ke bawah. Tapi kalau masih di bawah atmosfer, kalau di atas, tidak ada graviti ke atas. Berarti tidak juga berlaku kaidah itu. Tidak berlaku juga kaidah itu. Kan dia di atas, bukan di bumi. Yang ada kan gravitasi bumi. Dah paham? Makanya jadi ikutnya Aristoteles dulu salahnya. 324 tahun sebelum Masehi matilah. Itu juga ikutlah. Kayak saya bilang tadi, ini gelombang elektron yang mengantar ucapan saya tadi. Bahkan bergiga-gigabyte data yang dikirim, sah? Anda tadi mengirim buat laporan 7, 6, saya kirim melalui sini melalui WA. Berapa giga? Habis itu enggak ada nampak melayang-layangnya. Tapi ada enggak barang itu sampai? Ada. Terus kenapa kalau seandainya dia harus di atas harus punya wujud, harus batang tubuhnya jisim, kan terlambat untuk berpikir namanya. Berapa banyak benda-benda di sekitar kita. Ini gelombang yang antum lihat tadi pengantar tadi, kalau sempat berwarna, nampak, berjisim, payah berjalan gitu, Pak. Sebentar gini kita, sebentar gini. Banyak kecelakaan lalu lintas jadinya. Akhirnya buat aturan tak boleh nelpon sambil ya sambil nyetir. Terus yang di rumah nyetir nelpon lintas juga depan kita. Jadi kaidah yang mengatakan kalau Allah di atas aras mesti berjisim, itu pendapat Aristoteles lama. Sekarang kita di zaman teknologi canggih, kok masih itu juga yang dipakai cara berpikirnya. Paham? Paham? Ilmu, kita punya ilmu, sah? Ilmu kita bertambah, sah? Baik, di mana ditumpuk ilmu itu? Ilmu itu ditumpuk di mana? Di otak. Ada yang bilang di dada, sah? Sah? Taib. Nampak? Ada berjisim. Tapi berkurang bertambah ada. Lemah kuat ada. Luas sempit ada. Taib. Bersifat dia di otak tetapi tidak nampak, tidak berjisim. Kenapa antum paksa Allah kalau Allah di atas aras mesti berjisim? Yang di kepala antum aja tidak bisa antum teliti. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Ambil pelajaran dulu dari apa yang ada dalam batang tubuh kalian. Jangan memikirkan Allah, jangan menolak ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi alaihissalam seperti metode Abu. Nah, paham?
Paham? Nah, inilah manhaj Ahlussunnah itu. Ini manhaj Ahlussunnah. Istidlal harus benar juga. Tidak cukup dalil sahih. Ini berapa banyak amalia berdasarkan dalil yang sahih, tapi pengambilan dalil tidak benar. Karena metodenya tidak mengikuti metode as-salafu as-salih. Tonton udah mulai capek. Nampak awak masih semangatnya lah capek. Besok lagi. Dah cukup gitu aja dulu. Nah, dah yang jelas 2M sudah kita bahas. Dah, insya Allah cair. Nah, jadi dah tahu bedanya manhaj dengan mazhab? Sudah? Jadi manhaj itu ada jalan kita merumuskan, sedangkan mazhab itu hasil dari rumusan tadi. Makanya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik tak berbeda mereka manhajnya. Yang berbeda hanya mazhabnya. Itu far'inya. Sedangkan usul mereka sama. Mereka sama-sama menta'zim kitabullah dan sunnah Rabi alaihi salatu wassalam. Maka ucapan-ucapan mereka semuanya sepakat. Tak boleh kalian ambil pendapat saya bila bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah. Dah, itu manhaj. Itu manhaj. Lalu kenapa kadang-kadang ada pendapat beliau yang bertentangan Quran sunnah? Itu yang kita tahu. Kadang-kadang di jalan itu ada rintangan. Hujan lebat tak nampak di depan, tertabrak yang di depan. Betul? Atau terlalu kencang, atau orang lain yang nyalip kita. Bukan kita yang salah, orang lain yang ini. Tegak ada kadang ijtihad yang bertentangan. Makanya mereka pesankan selalu, bila saya mati atau bila saya salah, maka tolong dibenarkan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Pokoknya manhaj mereka tidak berubah. Di mazhab mungkin mereka salah dalam penerapan manhaj. Makanya sekali lagi, orang boleh salah, jangan dituntut kita seperti malaikat, jangan dituntut seperti Nabi tidak pernah salah. Itulah pentingnya kata Nabi SAW, al-mu'minu mir'atu akhi. Orang mukmin itu jadi cermin bagi saudaranya. Maka cermin itu jangan dipecah, jangan biarkan kabur. Biar orang bercermin sama kita. Kan orang nak bercermin sama kita, dilarikan cerminnya. Habis itu baru diumban dia dengan batu. Kamu wajah kamu rusak katanya. Tadi bercermin itu dilarikan cerminnya. Paham tak? Paham? Menyalahkan pandai, menasihati tidak bisa. Menyalahkan pandai, menasihati tidak bisa. Tidak usah ngaji lagi katanya. Salah manhajnya. Apa masalah manhaj? Itulah. Bukan manhaj. Kadang tidak bisa dijelaskan. Payah jolennya. Jolen manhaj tidak jolen. Di mana tidak jolen? Tidak bisa jolen dah. Berarti manhaj tidak jolen. Kalau tidak bisa dijolen berarti manhaj tidak jolen. Kadang-kadang masalah mengambil sikap. Di sini kan yang masalahnya kadang di ulama, tadi saya katakan, dalil yang sama bisa bertolak belakang orang memakainya. Tadi saya katakan, bisa bertolak belakang. Dari hadis yang sama, dua imam Ahlussunnah berbeda pendapat, bertolak belakang dalam sana. Juga nanti dalam masalah mazhab, kan nanti cuma waktu tidak ada lagi, nantilah insyaallah masalah mazhab. Boleh tidak saya taklid secara mutlak ke satu mazhab? Boleh apa tidak? Sebagian bilang boleh. Tapi ini adalah pendapat yang paling batil. Paling batil. Bukan boleh, wajib. Kalau yang mewajibkan. Masalah bolehnya masih khilaf. Ya masih khilaf. Tetapi tetap juga tidak benar. Apa sebab? Sebab tak satu pun mazhab yang benar seluruh ijtihad imamnya. Dan benarlah Imam Syafi'i ketika mengatakan, adraktu katsiran min ahli ilmi bis sunan fama ra'aitu ahadan minhum ahata bi jami'is sunan. Saya banyak bertemu dengan ulama ahli sunnah.
tapi tak saya dapatkan seorang pun yang menguasai seluruh sunnah. Makanya jangan dipatok ahli sunnah harus jemaah Ubay bin Ka'ab saja, harus jemaah muhajirin saja, harus mujahidin saja. Imam Syafi'i mengatakan, saya tak temukan seorang pun ulama sunnah yang menguasai seluruh sunnah. Ada kita yang seperti Imam Ahmad hafalannya sekarang, ada seperti Imam Al-Bukhari penguasaan sunnah sekarang. Enggak, makanya enggak boleh dipatok sunnah itu pada pribadi. Sunnah itu adalah manhaj, bukan pendapat ijtihad masing-masing ustaz, masing-masing dai, tidak. Dan bukan pula jemaah tertentu. Kalau itu nanti menjadi hizb kita, menjadi hizb, tahazzub jadinya, bukan manhaj. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Itu jelas? Alhamdulillah. Bilanglah jelas biar selesai. Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rutut Nabi. Bismillah. Ihsan. Baik. Para ulama menyebut ketika menafsirkan hadis ini atau istinbat dari hadis ini disebut dengan hadis maratibuddin. Hadis maratib ad-din. Itu hadis tingkatan agama. Maka tingkatan agama yang paling rendah adalah al-Islam. Di atasnya adalah al-iman. Di atasnya adalah al-ihsan. Nah, siapa yang ihsan mesti beriman, mesti Islam. Dan siapa yang beriman belum tentu sampai derajat ihsan. Dan siapa yang Islam belum tentu sampai derajat iman. Walaupun ketiga kalimat ini bila disebutkan secara terpisah bisa dimaknai sama, bahwa orang muslim itu mesti mukmin, mesti muhsin. Tapi ketika disebutkan bersamaan maknanya berbeda. Ketika disebutkan bersamaan maknanya berbeda. Tapi kalau disebut terpisah, orang beriman itu ya orang Islam, orang Islam itu ya orang beriman. Tapi ketika disebutkan secara bersamaan maknanya berpisah. Makanya al-Islam cenderung pada amaliyah zahirah. Amal-amal yang zahir. Kan bersyahadat. Bagian syahadat itu kan diucapkan secara zahir. Kemudian as-salah. Mendirikan salat. Amal zahir. Kemudian az-zakah. Juga amal zahir. Kemudian as-sawm, puasa. Amal zahir. Kemudian al-hajj. Amal zahir. Sedangkan al-iman adalah sifatnya amal batin. Iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Nah, gabungan dari keduanya itu akan melahirkan ihsan. Yaitu ketika salat dengan iman yang benar, seolah-olah kita menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Jelas, Pak? Nah, Allah taala.
Lutut dulu. Iya. Iya. Jawaban pendek, jawaban panjang. Ini ini kan bermula daripada perbedaan riwayat, yaitu kan hadisnya bermula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang merunduk seperti merunduknya unta. Nah, dalam menafsirkan itu sendiri, orang Arab sendiri juga berbeda. Ibnu Qayyim mengatakan, dia sebutkan lebih 30 alasan bahwa unta itu merunduk dengan mendahulukan kaki depannya. Berarti kita dilarang untuk memulai dengan kaki depan. Kaki depan mana? Ya, tangan. Dan saya pun mengamati berkali-kali unta ketika akan merunduk juga membengkokkan dulu kaki depannya, baru kaki belakang. Oleh sebab itu, wallahu alam, ittirab yang terjadi dalam hadis Abu Hurairah, karena ada dua riwayat di hadis yang sama, sebagian ulama hadis meriwayatkan kaki dulu, lutut maksudnya. Sebagian mengatakan tangan dulu, dan sama-sama kuat riwayatnya. Sama-sama kuat riwayatnya tentang hal itu. Maka terpaksa kita melihat bagaimana unta itu sendiri. Saya lihat unta di padang Arafah, saya lihat unta di tempat-tempat itu, saya lihat ketika merunduk, maka kaki depannya itu yang dulu dilipatkan. Dan Nabi melarang kita mengikut cara unta. Tetapi ada sebagian ulama yang lain mengatakan, seperti Syekh Albani mengatakan, lutut unta itu di kaki depan katanya. Iya. Tetapi ini tidak disetujui oleh hampir seluruh ahli bahasa Arab, bahwa lutut itu letaknya di depan. Yang semua yang masyhur dalam bahasa Arab adalah yang namanya lutut di kaki belakang. Ini gharib. Jadi yang istilahnya hanya riwayat yang ganjil, tidak bisa dijadikan sebagai penguat dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Walhasil, kalau saya cenderung mendahulukan lutut berdasarkan apa yang saya amati. Adapun kemarin saya menggunakan tangan karena lutut sedang tidak baik-baik. Lutut sedang tidak baik-baik. Jadi terpaksa, kalau sempat saya lutut dulu, orang sudah duduk antara dua sujud, saya masih belum selesai sujud, maka saya ambil rusuh di masalah itu. Wallahu alam. Ya Pak ya. Nah, nanti kalau sempat kita umroh, nanti kita coba kita amati berdua. Mana tahu pengamatan saya yang salah kan? Nah, tapi yang saya amati langsung dari unta ketika merunduk, dia mendahulukan kaki depannya, bukan kaki belakang. Oleh sebab itu, maka riwayat yang muttarib di riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang rajih wallahu alam, seperti yang dirajihkan juga oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, dan sebelumnya Imam Al-Baihaqi dan Ad-Darqutni kalau saya tidak salah juga mengatakan bahwa yang sahih adalah Nabi alaihissalam mendahulukan lututnya daripada tangannya. Tapi banyak perselisihan ulama dalam masalah ini, artinya sama dengan antara kuatnya antara jahar dan sirnya bismillah, lebih kurang seperti itulah. Istilahnya khilaf dalam bab ini khilaf mu'tabar. Khilaf yang mu'tabar. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.